Saat ini kita hidup di era teknologi. Segalanya serba mudah, serba instan. Orang mau mencari ilmu juga mudah. Ya, kita dengan modal membaca, browsing, ngutip, kemudian menyimak kajian-kajian secara online dan sebagainya, itu mudah kita lakukan. Dan malah ada sebagian orang dengan begitu dia merasa sudah banyak ilmunya. Jadi saat ini ilmu itu mudah diraih. Tapi ada yang tidak mudah untuk kita dapatkan, yaitu tentang adab. Adab ini tidak akan bisa diraih dengan cara-cara instan, sebagaimana kita mendapatkan ilmu. Butuh waktu yang lama bagi seseorang untuk bisa mendapatkan adab yang baik. Misalnya tentang bagaimana adab menasehati orang lain. Banyak sekali orang yang berniat memberi nasihat pada orang lain, tapi cara-cara yang ia lakukan ketika memberikan nasihat itu kurang ma'ruf, kurang baik dan kurang beradab. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah justru nasihat tersebut malah menyebabkan permusuhan, menyebabkan perselisihan. Karena itu ada ulama yang berpesan bahwa banyak-banyaklah belajar adab sebelum belajar ilmu. Ketika seseorang memahami adab, maka ilmunya akan bermanfaat dan bukan menjadi sumber perpecahan atau perselisihan di antara manusia. Ini ada kisah menarik teman-teman sekalian terkait dengan adab memberi nasihat. Jadi kita kan dalam hidup ini harus saling menasehati ya. Kita juga butuh nasihat, orang lain juga butuh nasihat. Karena saling menasehati ini merupakan salah satu sendi dalam agama Islam. Walaupun demikian, dalam budaya menasehati ini tetap memerlukan adab dan tata cara yang baik. Seringkali seseorang itu bukannya nggak mau menerima nasihat, bukan nggak mau menerima kebenaran yang kita sampaikan, tapi karena cara kita dalam menyampaikan nasihat itu tidak pas, tidak baik, maka akhirnya kebenaran itu pun tidak sampai. Sehingga nasihat yang baik tetap harus menjaga perasaan seseorang dan juga kehormatan orang lain. Ini ada kisah menarik yang terjadi pada zaman ulama Imam Ahmad bin Hanbal ya. Di sana ada seorang ahli hadis ya, yang bernama Harun bin Abdullah. Harun bin Abdullah ini mulai cerita. Pada suatu malam tiba-tiba pintu rumahku diketuk seseorang. Maka aku bertanya, siapa? Orang itu menjawab, Ahmad. Ahmad yang mana? Ahmad bin Hanbal. Harun bin Abdullah jadi kaget. Itu guruku, kata Harun dalam hati. Maka segera dibukakan pintu dan setelah dipersilakan masuk, Imam Ahmad dengan berhati-hati berjalan supaya langkah-langkahnya tidak terdengar. Kemudian setelah dipersilakan duduk oleh Harun bin Abdullah, maka Harun bin Abdullah pun bertanya kepada gurunya yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, "Wahai guru, ada urusan apa sehingga engkau mendatangiku malam hari ini?" Maka Imam Ahmad mengatakan, "Maafkan aku ya Harun, aku tahu biasanya engkau masih terjaga, belum tidur ya karena meneliti hadis sampai waktu selarut ini. Maka aku pun memberanikan diri untuk mendatangimu. Karena ada hal yang mengusik hatiku sejak siang tadi." Harun pun terkejut. Dia kaget. "Sejak siang? Apakah itu wahai guru?" tanya Harun ya. "Jadi gini," kata Imam Ahmad bin Hanbal. "Tadi siang ketika aku melewati majelismu, ketika engkau sedang mengajar murid-muridmu, aku menyaksikan murid-muridmu terkena terik sinar matahari saat mencatat hadis-hadis yang engkau sampaikan. Sementara engkau bernaung di bawah bayangan pepohonan. Lain kali, wahai Harun, jangan seperti itu. Duduklah engkau dalam keadaan yang sama sebagaimana murid-muridmu duduk." Ini Masya Allah ya nasihat Imam Ahmad kepada Harun bin Abdullah ini. Setelah memberikan nasihat, maka Imam Ahmad pun pulang. Ini kisah luar biasa bagaimana adab seorang Imam Ahmad bin Hanbal dalam menasihati Harun bin Abdullah itu luar biasa. Tidak merendahkan, tetap menjaga kehormatan dan sebagainya. Sebenarnya beliau nih Imam Ahmad bisa saja meluruskan Harun bin Abdullah ketika Imam Ahmad lewat di majelis Harun bin Abdullah tadi itu. Tapi itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena Imam Ahmad ingin menjaga kehormatan dan wibawa Harun bin Abdullah. Itu pun beliau nunggu sampai malam sudah larut, Imam Ahmad baru mendatangi Harun bin Abdullah ini. Ini Masya Allah ya. Ini adab-adab seperti ini layak untuk kita pelajari. Karena begitulah Islam mengajarkan kepada kita.
Jadi sekali lagi, mari kita belajar adab, ya, bukan hanya sekedar belajar ilmu, tapi juga lebih penting kita belajar adab supaya dalam menyampaikan ilmu, dalam mengamalkan ilmu, kita tetap dalam bingkai adab-adab yang mulia.